warahmatullahi wabarakatuh. Aya nabtadi bidu'ai talabil ilmi. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman. Alhamdulillah para ikhwan, semalam kita sudah jelaskan soal masalah kurban, mudah-mudahan dapat dipahami dengan sebaik-baiknya ya. Nah, sekarang kita lanjutkan kajian atau tadarus Al-Quran ini. Kita sampai pada akhir surah Al-Hujurat ayat yang ke-17 ya, 16, 17 dan 18. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul atu'allimuna Allaha bidinikum wallahu ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardh wallahu bikulli syai'in alim. Yamunnuna 'alaika an aslamu qul la tamunnu 'alayya islamakum balillahu yamunnu 'alaikum an hadakum lil imani in kuntum shadiqin. Innallaha ya'lamu ghaibas samawati wal ardh wallahu basirum bima ta'malun. Ini penyakit manusia umumnya yang kedua. Yang pertama kemarin adalah membanggakan diri. Mereka bangga dengan apa yang mereka lakukan, merasa sudah lebih dari apa yang diperlukan, mengatakan kami beriman padahal baru Islam. Nah, sekarang ini yang kedua ini lebih dari itu, menyentuh perasaan. Apa? Merasa dipentingkan, merasa bahwasanya kita ini Islam, masuk Islam, yang mendapatkan kebaikan adalah Islamnya, sehingga ada perasaan kalau tidak ada saya, kalau tidak ada saya. Nah, inilah betulnya penyakit. Dulu pernah ada ucapan, untung ada saya. Nah, kayak itu. Nah, inilah para ikhwan semuanya, sikap-sikap begini ini hendaknya dihilangkan. Ayat ini menurut Imam Al-Hafidh Abu Bakar Al-Bazzar turun diriwayatkan sebagai berikut. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu maqalat Ja'at banu Asadin ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah aslamna
wa qatalat kal arabu walam nuqatil. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna fiqhahum qalil wa inna syaitana yantiqu ala alsinatihim. Wa nazalat hadhil ayah yamunnuna alaika an aslamu qul la tamunnu alayya islamakum balillahu yamunnu alaikum an hadakum lil imani in kuntum shadiqin. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Banu Asad datang menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, wahai Rasulullah, kami Islam. Ketika orang-orang Arab memerangi engkau dan saya tidak pernah memerangi engkau. Nah, ini ya, merasa keislamannya lebih baik daripada yang lain. Mereka Banu Asad merasa belum pernah memerangi Rasulullah dan kemudian masuk Islam. Kalau yang lain kan memerangi Rasulullah dulu baru masuk Islam. Nah, jadi orang ini merasa hebat. Kemudian Rasul menyatakan pengertian mereka sedikit dan sesungguhnya yang mereka ucapkan itu adalah ucapan setan. Tadi merasa lebih baik daripada yang lain, merasa dipentingkan oleh Islam. Nah, Allah menyatakan selanjutnya, yamunnuna mereka, qul atu'allimunallaha bidinikum. Katakanlah kepada mereka, apakah kamu akan memberitahukan kepada Allah tentang agamamu? Wallahu ya'lamu, dan Allah mengetahui ma fis samawati wa ma fil, apa yang ada di bumi dan apa yang ada di langit. Wallahu bikulli syai'in alim, dan Allah Maha mengetahui terhadap sesuatu. Jadi orang tadi menonjol-nonjolkan diri. Mereka menyatakan dan memberitahukan kepada Allah tentang agama mereka. Jadi mengaku bahwa dirinya telah beriman, dan itu diberitahukan kepada Allah. Kurang lebih begini, ya Allah, tahukah engkau bahwa aku sudah beriman? Loh, ya begitu. Bahwa si fulan sudah beriman, bahwa dia sudah beriman. Itulah para hewan semuanya, orang-orang yang tadi merasa dipentingkan, ya itu. Nah, masa Allah diberitahu? Ini kan, ini orang Islam loh begini ini. Masya Allah, ya itu. Jadi kurang lebih, ya Allah, kan saya sudah banyak, kalau misalnya sekarang berderma, nah saya sudah banyak berinfak, saya kan rajin kalau sholat subuh, nah begitu seterusnya. Saya kan sudah lama berjihad di jalan Allah ini. Begitulah para ikhwan semuanya, merasa penting, padahal Allah mengetahui
semua yang ada di langit, tegasnya tidak usahlah memberitahu kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena semua yang ada di langit dan di bumi ini, kecil besarnya Allah pun tahu. Sehingga engkau masuk Islam pun Allah sudah tahu. Bahkan engkau sendiri yang belum tahu bagaimana akibat keislamanmu, belum tahu. Apakah nanti tetap akan Islam terus? Apakah nanti su'ul khotimah? Tidak tahu. Nah, jadi Allah tahu mulai dari awal sampai akhir perjalanan hidupmu itu. Bagaimana akibat daripada keislamanmu itu. Jadi jangan merasa bahwasanya kamu Islam itu menguntungkan Allah. Tidak begitu. Nah, makanya ayat yang sesudahnya Allah menjelaskan, yamunnuna alaika an aslamu, mereka membanggakan diri kepada engkau karena mereka telah memeluk Islam. Yamunnuna alaika an aslamu. Qul, katakanlah, seperti tadi asbabun nuzul ayat ini, la tamunnu, jangan engkau merasa berjasa kepadaku dengan keislamanmu. Qul la tamunnu alayya islamaku, balillahu, bahkan Allah yamunnu, telah melimpahkan nikmat kepadamu, anhadakum, dengan memberikan petunjuk kepada kamu, lil imani, kepada iman, in kuntum shodiqin, jika kalian benar. Jadi para ikhwan semuanya, ini yang kadang-kadang kita sebagai muslim kurang merasakan betapa banyaknya kebaikan yang telah diberikan oleh Islam kepada diri kita. Bukannya kita memberikan kebaikan pada Islam. Bisa bayangkan ya, yang paling sederhana, kalau kita tidak Islam, bangun jam berapa udah kita? Siang kan? Loh, ini yang ringan saja. Alhamdulillah, dengan Islam kita bisa bangun pagi. Itu yang pernah dikatakan oleh Napoleon Bonaparte ketika dia di Mesir. Jasa Islam, lo orang lain aja tahu, adalah membangunkan manusia di pagi hari dengan azan subuh. Nah, kita merasa sholat itu kita yang, coba kalau masjid tidak ada saya, sepi, loh kan begitu. Ini lagi, ini baru soal sholat subuh. Coba bayangkan kalau kita tidak Islam, bagaimana hidup kita ini. Kita hidup bisa begini ini karena Islam. Misalnya kebersihan, kita bisa bayangkan bagaimana orang di pedalaman Papua sana yang hidup bersatu dengan babi dan seterusnya dan seterusnya. Untung kita ini masuk Islam, yang kadang-kadang sudah diperintahkan untuk bersih saja belum apa mau bersih, apalagi tidak diperintahkan bersih. Tuh ya, dua ini. Cobalah pikir ya, kebaikan yang diberikan Islam kepada kita. Bun, coba Bun, apa Bun kebaikan Islam yang telah diberikan kepada Bun? Tadi bangun subuh, dua hidup bersih, ketenangan hidup berumah tangga. Lah, dengan pernikahan yang resmi, coba seperti orang barat itu yang hidup seperti hewan. Lah, asal senang ketemu, tidak senang tinggalkan, selesai. Lah, Masya Allah. Kadang-kadang kita tidak merasakan
semacam ini. Coba kebaktian, baktinya anak kepada orang tua, itu ajaran apa? Islam kan? Coba kalau tidak ada ajaran Islam, kita tidak akan mendapatkan penghormatan dari anak-anak kita. Seperti kehidupan kembali lagi orang kafir sekarang. Bahkan kadang-kadang anak nuntut ya, kepada orang tuanya yang macam-macam. Lah, inilah para hewan semuanya. Bisa lagi menyebutkan kebaikan Islam kepada kita. Coba, Aang, apa Ang? Yang terakhir tadi kamu diberi istri oleh Allah kan? Lah, apa lagi coba? Masa nggak bisa? Ada kebaikan Islam kepada Aang? Apa coba? Hah? Ketenangan hidup. Itu tadi itu mengikuti saya tadi. Apa? Makanan yang halal. Coba bayangkan, kalau kita ini tidak Islam, yang kita makan bangkai, yang kita makan babi, lah masya Allah, anjing, lah ya itu seterusnya. Bu-ibu itu terutama sekali bu, Islam telah memberikan anugerah kepada ibu-ibu semuanya. Apa? Diakui sebagai manusia. Sebelum Islam datang, perempuan bukan manusia, anggapannya bukan begitu. Allah mendatangkan satu syariat, wanita adalah manusia, bahkan harus dihormati berapa kali? 3 kali lipat. Nah begitu. Merasa kita yang berjasa pada Islam? Tidak. Dapat waris lagi loh, ya ini masya Allah. Nah inilah, jangan merasa kita berjasa pada Islam, tetapi katakan bahwasanya Islamlah yang telah berjasa kepada kalian. Apa Pak? Dijamin rizki, ya itu ini. Dengan kita rajin sholat, rajin ke masjid, dijamin rizkinya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ahlu masjid rata-rata cukup hidupnya. Lah, ya, karena dulu pernah saya jelaskan tentang surah An-Nur yang menjelaskan tentang cahaya Allah di masjid. Jadi sebetulnya mudah. Kalau ingin cukup di samping kerja ya sudah tentu ya, makmurkan masjid. Insya Allah tidak akan ada atau jaranglah orang yang rajin sholat berjamaah selalu di shaf yang pertama, itu susah enggak? Jarang. Bisa umroh lagi, uangnya dari mana Pak? Kan gitu loh. Kemarin saya sholat subuh, sholat Jumat di kantor polisi, ya ini di mana itu yang di Kebayoran, yang polisi itu loh, Mabes. Nah di Mabes, samping saya Kapolda yang di viralkan itu, yang sangat rajin sholat, memang benar tak buktikan. Jawab Sabtono, ya itu Imam Sabtono. Itu samping saya soft pertama. Duh, ya itu. Ya. Oh iyalah cium lah. Ya itu. Tapi enggak ada cium tangan segala, itu salaman ya itu. Memang beliau kebiasaan begitu sejak dari Kapolda di NTB, kemudian di Palu. Nah, kemarin terbuktikan juga. Memang beliau selalu di soft pertama, di belakang imam. Kalau saya enggak di belakang, saya di kiri imam. Nah, ini orang jadi kebiasaannya aja orang sholat ini. Maka saya tidak yakin kalau orang males sholat gara-gara masjidnya jauh, enggak. Itu kebiasaannya aja. Biasanya masbuk ya masbuk, walaupun tetangga masjid. Lah, ya itu. Watak kata Ustaz Ayula lah, watak.
apa? Oh, jauh ada motor kan? Tapi kan memang tidak dirubah watak kita ini. Ya begitu terus. Coba deh lihat orang-orang, saya lihat yang masbuk tak ditani. Ini masbuk. Gitu. Ya memang kebiasaan, bukan karena ilmunya sedikit, bukan. Bukan karena rumahnya jauh, bukan. Bukan karena banyak sibuk kerja, bukan. Nah, ini memang kalau Ustadz Ahi tadi bilang watak, saya mental lah. Ini mentalnya mental masbuk. Nah, ya semacam. Nah, jadi itulah bagaimana anugerah Islam kepada kita, yaitu ini, balillahu yamunnu alaikum an hadakum lil iman. Nah, bahkan Allah lah yang memberikan anugerah kepada kalian dengan memberikan petunjuk kepada iman. Ini anugerah terbesar dari Allah. In kuntum shadiqin, jika kamu memang jujur, nah, ngakui, oh ya benar ya, alhamdulillah saya dapat masuk Islam. Atau dalam skop yang lebih kecil adalah yang daripada Islam yang luas ya, adalah kita bisa hidup berjamaah, masya Allah, di tengah-tengah orang berfirqah-firqah, tiap-tiap kelompok bangga dengan golongannya sendiri. Alhamdulillah kita dapat hidup berjamaah, sehingga apa? Iya, rizki yang terbesar kata beliau, dapat merasakan kebahagiaan yang dilakukan oleh sesama muslim. Kelompok ini berbuat baik, kita merasa senang. Kelompok itu berbuat baik, kita merasa senang. Coba kalau kita berfirqah-firqah, ya, itulah para ikhwan semuanya. Jadi mari jangan sampai kita merasa diperlukan oleh Islam ini. Nah ya, tetapi memang kita harus merasa perlu dengan Islam. Akhirnya ayat ini ditutup oleh Allah, surah ini ditutup oleh Allah, innallaha ya'lamu ghaibas samawati wal ard. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang gaib, yang di langit dan yang di bumi. Wallahu basirum bima ta'malun, dan Allah mengetahui dengan apa yang kalian lakukan. Sehingga latar belakang tiap-tiap persoalan yang kita hadapi Allah tahu, dan bagaimana solusinya Allah tahu. Tadi wallahu basirum bima ta'malun, kamu menjadi begini sebabnya Allah tahu. Nah, kemudian penyelesaian ini harus diselesaikan begini, Allah tahu. Nikmat hidup begini lah, karena banyak hal-hal yang manusia kadang-kadang tahu ya, tetapi hakikinya, lahirnya dia tahu, tapi batinnya tidak tahu. Tetapi kalau Allah lahirnya tahu, batinnya juga tahu. Allah mengetahui maksud orang tertentu, walaupun kadang-kadang didinding oleh lidah yang manis dan sebagainya. Oh, Allah tahu hatimu. Kalau kita tidak tahu, kita hanya tahu lahirnya. Inilah hidup dalam Islam. Maka jujur saja para hewan semuanya, tidak perlu ditutup-tutupi. Ya, kadang-kadang bicara dengan imam begini begitu, ya, hanya untuk membela diri. Allah tahu, atau kebalikannya, imam berbicara dengan makmum begini begitu untuk membela diri. Allah tahu. Oleh karena itu sekali lagi, mari ya kita menjadi orang yang jujur, orang yang mengatakan apa adanya. Nah, jangan, tidak perlu ditutup-tutupi. Insya Allah dengan demikian kita akan dapat merealisasikan apa yang Allah tunjukkan kepada kita semuanya, dan itu akan menjadikan kita semuanya hidup lebih berbahagia.
Inilah para ikhwan akhir dari surah Al-Hujurat, di mana Allah mengajarkan kepada kita agar kita semuanya beramal semata-mata karena Allah tahu lahir dan batin yang kita amalkan. Ikhlas antara yang lahir dengan yang batin. Jangan sampai berbeda antara luar dan dalam. Inilah yang dimaksudkan antara lain wallahu basirum bima ta'malun. Mendidik kita semuanya untuk beramal dengan ikhlas sehingga kita hidup berbahagia, karena yang kita cari hanya ridho Allah Subhanahu wa taala, bukan keridhaan manusia. Insyaallah kita akan lanjutkan dengan surah Qaf setelah selesainya surah Al-Hujurat ini. Mari kita akhiri dengan baca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lafa minkum wa syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.